Halo sahabat pajak, perkenalkan nama saya Egi Purwani dengan NIM 230987 dari Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak. Pada video ini saya akan mempresentasikan tata cara pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi karyawan melalui sistem Cortex. Baik, teman-teman. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan tahapan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi karyawan dan proses pengisian SPT menggunakan Cortex DJP sampai dengan penyampaian SPT dan bukti penerimaan elektronik. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja pada satu pemberi kerja, memiliki bukti potong A1, dan tidak memiliki penghasilan lain di luar pekerjaan, sehingga jenis SPT yang digunakan adalah SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770S. Teman-teman bisa baca sendiri kasus Tuan A ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap 1, yaitu login dan persiapan bukti potong. Nah, tahap pertama adalah login ke sistem Cortex DJP melalui alamat cortexdjp.pajak.go.id. Jika teman-teman sudah login ke sistem, teman-teman bisa memasukkan ID pengguna berupa NIK atau NPWP yang berisi 16 digit. Setelah teman-teman memasukkan ID pengguna, teman-teman bisa memasukkan kata sandi, yaitu password Cortex, dan teman-teman bisa memilih pemilihan bahasa, yaitu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa memasukkan kode keamanan atau CAPTCHA. Setelah terisi semua, teman-teman bisa tekan kata login di situ. Nah, setelah teman-teman berhasil login, teman-teman bisa masuk ke menu portal saya. Kemudian memilih dokumen saya. Di sini wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih lambang yang ada di kotak merah nomor 8, yaitu lambang refresh, agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Setelah teman-teman memilih lambang itu, silakan dipilih file yang akan diunduh. Jika sudah, teman-teman bisa gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Nah, di sini akan muncul seperti ini, ada pilihan. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan bukti potong A1 atau BPA 1. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Baik, kita akan memasuki tahap kedua, yaitu pembuatan konsep SPT. Nah, di tahap ini, teman-teman bisa memilih modul surat pemberitahuan atau SPT,
Setelah itu, pilih surat pemberitahuan SPT. Jika sudah, teman-teman bisa pastikan sudah di menu konsep SPT seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa pilih buat konsep SPT. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis SPT. Jika sudah, teman-teman bisa pilih jenis SPT PPH orang pribadi dan pilih lanjut. Nah, di tahap ini teman-teman bisa pilih jenis periode SPT, yaitu SPT tahunan, dan pilih periode dan tahun pajak, yaitu dari bulan Januari 2025 sampai ke bulan Desember 2025. Dan teman-teman bisa pilih lanjut. Dan akan muncul lambang pensil seperti ini. Teman-teman bisa pilih lambang pensil ini untuk melakukan pengisian SPT. Nah, draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan, dan masa pajak. Pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajak ya. Berikutnya kita akan memasuki tahap 3, yaitu pengisian induk SPT. Nah, jika sudah berada di tampilan ini, secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPH OP meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isian tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya. Jadi ini sudah terisi otomatis ya teman-teman. Baik, di sini masih berada di tampilan induk SPT. Bagi wajib pajak orang pribadi, karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Seperti kolom 11 ini. Kemudian teman-teman bisa memilih metode pembukuan. Seperti kolom 12 ini tertulis pencatatan. Jika sudah, klik posting SPT. Dan akan menampilkan data perpajakan berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Nah, di sini teman-teman sudah memasuki lampiran induk bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Jadi, identitas wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem, baik dari NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak. Nah, di sini tuh sudah secara otomatis identitas lengkap itu terisi. Kemudian status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta, yaitu PH, atau memilih terpisah
untuk kasus ini dikosongkan ya teman-teman. Berikutnya, NIK atau NPWP suami atau istri akan terisi otomatis juga. Dalam hal ini, status perpajakan suami dan istri pisah harta atau memilih terpisah karena pada kasus ini dicontohkan wajib pajak belum menikah. Maka kolom ini tidak terisi. Jika wajib pajak telah menikah, kolom ini bisa terisi teman-teman. Nah, berikutnya ada bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, di kolom 13 itu teman-teman bisa pilih ya. Pertanyaan 1A yaitu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari perpajakan? Nah, teman-teman bisa pilih ya. Dan silakan mengisi lampiran 1 bagian D, yaitu sebesar 527.500.000. Dan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Teman-teman bisa pilih tidak. Dan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Teman-teman juga bisa pilih tidak. Dan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, di sini juga tidak. Bagian induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Mohon diperhatikan ya teman-teman untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. Pada bagian C ini yaitu perhitungan pajak terutang. Di kolom 17 itu yaitu penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. Dan kolom 18 teman-teman bisa memilih tidak. Dan selanjutnya penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem juga secara otomatis. Nah, di kolom 20 itu pilih PTKP yang sesuai. Nah, di sini pada kasus ini pilih TK 0 karena dia tidak menikah dan tidak ada tanggungan. Selanjutnya, penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem juga secara otomatis. Dan berikutnya PPh terutang akan terisi oleh sistem juga. Nah, di kolom 23 ini teman-teman bisa pilih tidak. Selanjutnya PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan terisi oleh sistem secara otomatis. Nah, pada bagian kolom ini tuh sudah banyak secara otomatis terisi gitu teman-teman. Baik, kita memasuki kolom D, yaitu kredit pajak. Di nomor 25 ini teman-teman bisa pilih ya. Dan untuk selanjutnya, untuk kasus ini tidak diisi. Nomor 26 ini dan 27 itu juga tidak perlu diisi. Nah, nomor 28 ini teman-teman bisa pilih tidak. Dan berikutnya 29 dan 30 dan 31 itu akan terisi secara sistem, secara otomatis sesuai dengan data pada Cortex. Nah, di sini ada F dan G, yaitu pembetulan permohonan pengembalian. Di sini ada induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Nah, selanjutnya untuk induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP.
sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silakan dilewati. Baik, selanjutnya ada angsuran PPh pasal 25. Pada kolom pertanyaan ini teman-teman bisa memilih tidak semua. Dan berikutnya pernyataan transaksi lain. Nah, pada nomor 35 teman-teman bisa memilih ya. 36, 37 itu teman-teman bisa memilih tidak. Nomor 38, 39 itu terisi secara otomatis oleh sistem. Dan nomor 40 ini, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk wajib pajak? Teman-teman bisa pilih tidak karena di kasus ini tidak ada. Jadi nomor 41 ini sudah terisi secara otomatis juga ya. Nah, pada lampiran tambahan ini, teman-teman bisa memilih nomor 1 untuk surat kuasa dan dokumen lainnya. Nah, di sini kita memasuki tahap 4, yaitu pengisian lampiran. Nah, di sini ada harta pada akhir tahun pajak. Pada nomor 47 ini, teman-teman bisa pilihkan tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Dan selanjutnya ada pilihan lambang pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Dan di situ juga ada pilihan lambang hapus untuk menghapus data harta. Nah, jadi untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak dilakukan update kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagi tiap-tiap harta. Jadi istilahnya teman-teman bisa mengedit. Baik, selanjutnya ada pengisian kas dan setara kas. Nah, di sini di nomor 50 ini teman-teman bisa pilih deskripsi kas dan setara kas. Selanjutnya diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. Di nomor 52, teman-teman bisa mengisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. Dan di nomor 53 diisi dengan nama bank atau institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Selanjutnya diisi dengan negara tempat kas, yaitu negara Indonesia. Dan selanjutnya diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Di sini, di contoh ini tahun 2024. Dan selanjutnya diisi dengan nilai nominal saldo. Nah, teman-teman bisa mengisi nominal saldo di situ. Dan jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS, jika sudah, teman-teman bisa pilih simpan. Jika sudah, di sini kita memasuki pengisian harta bergerak. Nah, di atas itu ada tombol tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Jika sudah, teman-teman bisa pilih simpan setelah mengisi seluruh data ini. Baik, selanjutnya kita ada di utang pada akhir tahun pajak.
Nah, utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. Nah, teman-teman bisa pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Jika sudah, teman-teman bisa pilih simpan setelah mengisi seluruh data ini. Dan di sini kita memasuki daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Nah, dalam kasus Tuan A ini PTKP-nya tidak menikah dan tidak ada tanggungan, sehingga bagian ini dikosongkan ya, teman-teman. Jika dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, teman-teman bisa melakukan perubahan data. Nah, di sini juga ada contoh untuk melakukan menu perubahan data, bisa teman-teman baca. Dan berikutnya ada penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Dalam kasus Tuan A ini terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan PH dengan penghasilan bruto sebesar 533.500.000 dan penghasilan netonya sebesar 527.500.000. Nah, nilai penghasilan neto ini akan dipindahkan ke induk SPT. Nah, di sini ada daftar bukti potong atau pemungutan PPh. Dalam kasus Tuan A terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar 87.375.000. Selanjutnya kembali ke induk SPT. Nah, di sini ada pengecekan nilai pada induk. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan teman-teman bisa melihat. Baik, berikutnya tahap 5, penyampaian SPT. Di sini ada bagian induk pernyataan. Teman-teman bisa mencentang pernyataan kebenaran pengisian data. Setelah itu, pilih simpan konsep dan pilih bayar dan lapor. Jika sudah, teman-teman memasuki tahap penandatanganan, yaitu teman-teman bisa memilih kode otoritas DJP, kemudian ketik paspres yang telah dibuat sebelumnya, pilih konfirmasi tanda tangan. Jika sudah, teman-teman bisa simpan. Nah, kita bisa memasuki SPT dilaporkan, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Pilih tanda lihat untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Setelah itu, pilih tanda unduh untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Kemudian teman-teman bisa pilih tanda cetak untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, ini adalah contoh tampilan BEP yang sudah dicetak. Buktinya secara elektronik ya, atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Di sini sudah lengkap, ada NPWP, nama wajib pajaknya, jenisnya, status, tanggal terima SPT-nya, tahunnya, masa pajak, dan salurannya juga. Jadi
Di sini juga ada link materi edukasi nih untuk SPT tahunan PPH pada Cortex. Teman-teman bisa cari di YouTube Ditjen Pajak RI, bisa cari di portal SPT Simulasi Pajak Go ID. Demikian presentasi mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi karyawan melalui Cortex. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami proses pelaporan SPT dengan benar dan tertib. Terima kasih.